Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlianto. Saya hari ini akan memberikan tutorial bagaimana teman-teman untuk mengubah skala sikap menjadi berupa skala angka menggunakan metode rating scale seperti itu, di mana kita ketahui ada beberapa aspek dalam pembelajaran yang harus kita ukur seperti itu. Di antara ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk afektif sendiri atau untuk bentuk sikap ini membutuhkan perhitungan khusus seperti itu. Di mana di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengubah skala sikap tersebut menggunakan metode rating scale atau rating yang dijumlahkan seperti itu. Karena kita tidak bisa langsung menggunakan misalnya pada skala Likert 1 sampai 4 seperti itu ya. Misalnya sangat setuju itu dia bernilai 4. Kita tidak bisa langsung seperti itu karena harus ada metode tertentu untuk membuat data tersebut bermakna yang benar seperti itu. Jadi tidak sampai kita menghasilkan data yang bias seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas seperti itu, mulai dari menggunakan Office Excel seperti itu. Langsung saja di sini saya akan sampaikan melalui video kali ini. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, ini rating scale seperti itu ya. Apa itu rating scale di sini? Rating scale ini adalah penyekalaan model Likert seperti itu. Nah, penyekalaan berorientasi pada respon, minimal responnya 6 sampai 10 kali stimulus. Maksudnya di sini adalah di rating scale ini metode berdasarkan persebaran respon-respon dalam skala yang ada kategori yang ada pada skala sikap yang kita berikan pada siswa. Biasanya bentuk angket ataupun atau kuesioner ya kita sebutnya seperti itu. Jadi nanti kita lihat, kita sebarkan kepada 100 siswa misalnya seperti itu. Nanti kita buat seberapa banyak respon yang menjawab butir sangat setuju, tidak setuju, dan sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan tidak setuju seperti itu. Nah, ada syaratnya di sini yaitu minimal respon 6 kali 10 stimulus. Maksudnya adalah apabila butir kita itu ada 10 seperti itu, butir pernyataannya, stimulusnya itu ada 10 seperti misalnya saya sangat percaya diri untuk mampu menjelaskan di depan kelas. Saya ragu-ragu untuk menjelaskan di depan kelas. Itu adalah salah satu stimulus seperti yang ada pada kepercayaan diri atau verifikasi seperti itu. Nah, kalau butir kita ada 10, artinya respon yang harus kita uji respondennya adalah 60 seperti itu. Karena 6 kali 10 stimulus seperti itu ya. Nah, prosedurnya di sini karakteristik stimulus favorable dan unfavorable. Maksudnya, favorable ini adalah butir yang diinginkan. Contohnya seperti ini. Oke. Contoh yang favorable dan unfavorable itu, untuk favorable adalah butir yang diinginkan, maksudnya adalah contohnya itu yang positif, pernyataan positif yang benar-benar baik seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Oke, mana ya? Sebentar, saya buka dulu di sini. Oke, ini. Nah, ini butir 1 itu adalah favorable, berbentuk positif, yaitu saya mampu membayangkan kubus dan balok jika pernah menyentuh secara langsung. Itu adalah butir yang ya diinginkan kita, gitu, dia positif seperti itu ya, favorable. Sedangkan yang unfavorable itu saya gugup menjawab soal kubus dan balok yang banyak cara dan jawabannya. Itu dia merasa gugup, jadi itu butir yang tidak kita inginkan gitu. Itu diharapkan tidak gugup gitu. Jadi maka kita sebut unfavorable. Seperti itu. Nah, selanjutnya respon positif pada favorable dan negatif pada unfavorable
diberikan bobot yang lebih tinggi. Jadi gini maksudnya, apabila butir itu sangat setuju gitu ya, dan dia tidak setuju, kemudian misalnya dia begini, dia menjawab sangat setuju pada butir yang favorable, itu harus kita berikan skor tinggi, gitu ya, 4 misalnya. Kemudian skor yang dia negatif atau unfavorable, saya sangat gugup, itu pun sudah bernilai 4 seperti itu, karena itu adalah bentuk dari uh, apa ya, hubungannya seperti itu, gitu ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh pada bentuk penskor nanti akan kita gunakan pada Excel seperti itu. Jadi misalnya untuk yang misalnya tadi adalah positif, itu bagian nilai tertinggi, seperti sangat setuju. Nah, sedangkan pada butir yang pada kategori yang sangat tidak setuju, itu nanti kita berikan nilai 0 seperti itu, karena dia terendah. Seperti itu. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian tujuannya ini adalah rating scale ini mengubah ordinal ke interval. Ordinal itu adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju seperti itu. Atau bisa juga ada ragu-ragu seperti itu. Namun di sini saya tidak menggunakan ragu-ragu atau bingung seperti itu ya, karena ini akan cenderung menjadi pilihan anak gitu. Apabila dia merasa sangat setuju, enggak, saya setuju, tidak setuju, enggak. Jadi mungkin itu menjadi hasil agak meragukan kita gitu. Apakah anak ini benar-benar dia setuju atau tidak. Nah, itu saya lebih suka menggunakan yang pasti gitu. Nah, jadi data bentuk ordinal yang tadi saya sebutkan itu akan kita ubah ke bentuk interval 1 sampai 4. Ada juga 1 sampai 5 gitu ya, skala Likert ini. Saya mungkin 1 sampai 4 ya di sini ya. Jadi misalnya sangat setuju itu 4, kemudian tidak setuju itu 3, dan seterusnya seperti itu. Kemudian letak kategori. Nah, di sini rating scale digunakan untuk menghitung besarnya jarak di antara masing-masing kategori. Jadi jarak antara misalnya sangat setuju dengan setuju itu berapa ya nanti ya, di posisi antara 4 dan 3 ini di berapa gitu. Misalnya dia ternyata ada di 2,8 nanti akan kita temukan. Berarti dia tergolong kemana nih gitu misalnya, atau di 3,4 misalnya, ini akan kita bahas selanjutnya. Jadi untuk meletak di continuumnya seperti itu rangkaiannya pada masing-masing kategori tersebut, sehingga bila titik awal continuum sebagai letak kategori respon pertama telah ditetapkan, maka penentuan letak respon lainnya pada continuum tersebut dapat kita lakukan. Nanti akan berpengaruh pada hasil di Excel nanti kita hitung seperti itu ya. Nah, ini kita akan ketemu misalnya di sangat ini sudah kita ketahui letaknya ada di 0 misalnya gitu ya, karena dia favorable seperti itu, unfavorable. Maka selanjutnya kita bisa menghitung berpatokan pada jarak 0 tersebut gitu ya, ke bawahnya kan seperti apa sampai nanti di sangat setuju ini ketemu di titik berapa gitu ya. Jadi begitu penjelasan terkait rating scale ya. Nah, prosedurnya itu bagaimana untuk menghitung rating scale ini gitu ya. Nah, yang pertama kita menentukan nilai frekuensi. Nilai frekuensi ini adalah persebaran respon dari siswa ini, responden menjawab stimulus pada kategori tertentu, misalnya kategori pada sangat setuju itu misalnya ya, dijumlahkan frekuensi itu nanti hasilnya akan sama dengan sejumlah siswa yang merespon keseluruhannya. Misalnya jumlah siswanya adalah 121, sedangkan yang merespon sangat setuju itu frekuensinya hanya 30 misalnya. Nah, itu kita harus mencari itunya, termasuk di tidak setuju, sangat tidak setuju, dan setuju gitu. Itu harus kita cari satu-satu ada berapa frekuensi yang merespon setiap kategori. Kemudian di sini kita menentukan nilai proporsi P gitu ya. Proporsi diperoleh berdasarkan pembagian frekuensi dengan baiknya responden. Jadi frekuensi yang tadi misalnya di sangat setuju itu ada
Misalnya di sini 17 gitu ya, di sangat tidak setuju, di sini saya berikan contoh itu 17. Kita bagi dengan jumlah baiknya siswa di 121. Itu didapatkan 0,070. Semuanya kita hitung seperti di tidak setuju, setuju dan sangat tidak setuju, maupun di sangat setuju kita hitung semua. Kemudian setelah kita mendapatkan proporsi ini, kita hitung proporsi kumulatifnya. Gitu. Proporsi kumulatif ini adalah proporsi dalam suatu kategori respon ditambah dengan proporsi semua kategori di bawahnya. Jadi gini, proporsi yang ada di sebelah kanan misalnya gitu, di atas gitu, itu nanti kita jumlahkan dengan yang di bawahnya hasilnya gitu. Nanti ya, contohnya akan kita lihat dalam Excel gitu ya. Makanya nanti kita akan belajar bagaimana rumus-rumus Excel yang sesuai untuk ini gitu. Dijumlahkan untuk mencari proporsi kumulatifnya gitu ya. Nanti dari proporsi itu jumlahkan dengan yang ada di bawahnya ketemu gitu ya. Terus nanti yang bawahnya pun sama, atasnya dengan bawahnya nanti ketemu seperti itu. Seperti silang gitu ya. Nah, kemudian menentukan PKT atau PK tengah gitu ya, titik tengah proporsi kumulatif yang dirumuskan dengan setengah PK dalam kategori yang bersangkutan, misalnya dalam sangat setuju ditambah dengan PK di sebelahnya gitu ya. Jadi misalnya ini setengah dari PKA tambah PKB gitu. Nanti di samping nanti ada contohnya yang saya akan berikan gitu ya, menggunakan rumus ini PKA tambah PKB nanti kita bagi dua seperti itu contohnya sama. Nah, kemudian menentukan letak skor Z. Nah, skor Z ini merupakan letak bagi setiap kategori respon di sepanjang suatu kontinum yang memiliki skala interval dengan menggunakan nilai PKT sebagai T pada tabel distribusi normal standar. Jadi nanti kita menggunakan tabel distribusi normal standar yang ada pada buku-buku statistik biasanya atau buku tentang psikometrika ya, psikometrika seperti itu, atau buku-buku tentang menghitung sikap manusia gitu ya, seperti itu. Nanti bisa teman-teman lihat di sana, misalnya di sini PKT-nya 0,965. Maka nilai Z ditemukan 1,82. Contohnya 1,812. Contohnya seperti ini. Mana ya? Nanti kita contohnya setelah ini ya. Setelah kita dapat itu, nanti kita kembali ke menentukan Z ditambah Z bintang. Apa itu Z bintang? Ini adalah nama lain dari persamaan linear gitu ya dalam Z score seperti itu. Nanti kita menempatkan nilai 0 pada Z dan ditambah Z bintang pada kategori terendah seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Misalnya dalam favorable ini artinya kan yang tertinggi adalah sangat setuju gitu ya. Nah, yang sangat terendah itu adalah sudah sangat tidak setuju. Itu kita berikan skor 0 seperti itu ya. Nah, kemudian menentukan Z ditambah Z bintang kategori kedua ya di bawahnya tadi setelah sangat tidak setuju itu berarti nanti ada tidak setuju. Itu kategori kedua dengan menjumlahkan skor Z kategori pertama ya, skor dia udah kita dapatkan tadi misalnya 1,82 ini ditambahkan dengan yang kedua tidak setuju itu di bawahnya ada setuju seperti itu yang dijumlahkan dan seterusnya seperti itu. Semuanya pun begitu. Nanti ya di samping nomor yang bagian nomor 7 ini, pembulatan hasil Z ditambah Z bintang, misal pada butir 1 favorable. Z Z bintangnya STS ini adalah 0,0 karena tadi favorable ya. Jadi terendahnya itu adalah STS seperti itu. Kita berikan 0 di sini ya. Oke, di sini saya ada yang bagian salah tulis di sini, harusnya ada di sini 0 ya. 0. Nah, kemudian di sini TS itu yang kedua 1,009 itu kita beri 1 ya. Kemudian istilahnya adalah kita bulatkan seperti itu ya pada letak
antara 0, 1, 2, 3, 4 itu jarak terdekatnya ada di mana, seperti itu ya. Jadi ini hasil pembulatan. Kemudian 1,935 pada setuju kita berikan 2 karena dia 1,9 itu cukup dekat dengan 2 seperti itu. Nah, kemudian SS di sini 2,88 itu kita berikan skor 3. Terlihat di sini SS ini dia tertinggi ya seperti itu. Maka nilai kategori skala interval menjadi 0 dari STS, TSS dan SS itu 0, 1, 2, 3. Terlihat hasilnya bukan 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Karena kita berdasarkan persebaran responden sebanyak 121 responden ini atau siswa seperti itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana menentukan skor Z-nya ini ya di pada poin 5 tadi. Misalnya kita temukan PKT-nya 0,965. Nah, kita menentukan itu adalah nanti kita baca tabelnya itu yang di kolom paling kiri itu ada 0,96 yang kelima ya, kolom kelima gitu seperti itu. Jadi kolom pertama kita cari baris 0,96 gitu ya. Kemudian kita baca kolom yang kelima seperti itu. Di 0,96 yang kelima. Contohnya seperti ini. Tadi 0,96 ya, 0,96 kita cari di sini ya, ini dia 0,96 yang kelima. Ya, ini dia ya. 1,812. Teman bisa lihat. Nah, semuanya pada setiap butir pada kategori kita cari seperti ini. Ya, di sana setuju gitu semuanya pada semua butir. Ini akan memakan waktu cukup lama dan menguji ketelitian kita sebetulnya. Tapi nanti saya akan berikan cara termudahnya dengan Excel. Tapi di sini kenapa saya berikan contoh sepertinya agar teman-teman tahu dari mana sih ini seperti itu ya, 1,812 ini dari mana? Oh, dari tabel deviasi normal standar ini seperti itu. Ini hasil saya scan dari buku Azwar tentang dasar-dasar psikometrika seperti itu ya. Oke. Setelah itu nanti kita akan menghitung bersama seperti itu ya. Nah, teman-teman mempelajari rujukan saya ini dari buku Azwar, saya beli Azwar 2017 dasar-dasar psikometrika di seperti ini ya, atau mungkin sumber lain juga ada seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan bagaimana cara menghitung dengan skala rating scale seperti itu ya. Sebelumnya semua data ini ya teman-teman, semua data ini harus teman-teman ubah, harus teman input maksudnya, harus teman-teman input ke dalam Excel. Seperti inilah misalnya butir 1, semua butir ya 1 sampai 10 milik siswa 1 gitu ya. Ini butir 1, 2. Nah, ini adalah responnya. Dia ternyata saya mampu membayangkan kubus dan balok jika pernah menyentuh secara langsung. Dia setuju. Dan saya gugup menjawab soal kubus dan balok yang banyak cara dan jawabannya dia setuju. Ya, nanti tergantung siswanya ya seperti apa nanti. Nah, data ini kita input seperti ini. Ya, jelas tidak ya sebentar. Nah, kita input seperti ini, teman-teman. Ya, misalnya tadi siswa A. Ini pada kelas pembelajaran CPA dan pembelajaran PBL gitu ya. Nah, di sini pada butir 1, pernyataan 1, karena tadi pernyataan 1 adalah favorable, maka di sini saya beri tanda positif. Kemudian pada butir 2 dia negatif, kemudian dan seterusnya sampai butir 10 pun negatif seperti itu ya. Kita input semuanya satu-satu ya. Jangan sampai salah input seperti itu ya. Makanya nanti kita di sini mungkin agak lama ya harus mengecek satu-satu bagaimana respon siswa seperti itu. Nah, mengapa di sini ada 2 gitu ya, pertama dan kedua. Sikap itu membutuhkan penelitian yang cukup lama sebetulnya. Dan kadang hasilnya pun tidak
konsisten, karena sikap itu suka berubah-ubah gitu ya setiap orang. Kadang dia merasa senang, kadang dia merasa sedih gitu ya. Nah, tujuan dari saya menguji 2 kali data ini adalah untuk melihat konsistenan, kestabilan respon siswa terhadap apa yang apa apa yang terjadi pada sikap dia. Seperti contohnya di sini tadi ada perubahan ya. Dia awalnya pada saya pemberian angket pertama itu dia setuju. Ternyata pada kedua dia tidak setuju. Ini agak tidak terlalu jauh ya perbedaannya. Begitupun yang lainnya seperti itu ya. Kita nanti hasil ini akan kita kombinasikan ya. Jangan hanya menggunakan salah satu. Lebih bagus kalau misalnya teman-teman 3 kali 4 kali tes nanti bisa dikombinasikan itu seperti apa nanti. Nah, kemudian di sini untuk mencari frekuensi ya, frekuensinya tadi yang pertama itu dari sini teman-teman. Kita mencari pernyataan kategori sangat setuju pada butir 1 ini pada pernyataan pertama dan kedua itu berapa banyak. Ya, di sini teman-teman bisa menggunakan rumus ini ya. Sama dengan count if D $3.2 D $123 titik koma tanda petik dan tutup petiknya kita tulis SS seperti ini karena kita akan mencari ada berapa banyak SS-nya seperti itu dan semuanya pun seperti itu ya pada butir kategori setuju, tidak setuju dan sangat setuju dan teman-teman tinggal menariknya saja nanti seperti ini yang sudah kita ketahui ya di Excel itu memudahkan sekali. Kemudian kita gunakan sum untuk mencari jumlahnya. Nah, kemudian di yang kedua pun seperti itu ya, teman-teman kita cari ada berapa yang dia merasa sangat setuju, tidak setuju, setuju dan sangat tidak setuju. Nah, di sini terlihat ada perbedaan ya, pertama dan keduanya seperti itu pada butir 1 ya. Nah, setelah ini data ini harus kita kombinasikan seperti ini. Ya, rekapitulasi pada dengan skala ini sangat setujunya ada berapa ya dengan menjumlahkan pada poin-poin kolom-kolom terkait kategori sangat setuju saja seperti itu pada butir 1. Seperti biasa dengan rumus sum dijumlahkan 18 sama 46 kalau kita satu pakai kalkulator mungkin akan memakan waktu cukup lama. Ada Excel kita gunakan seperti ini saja seperti itu ya sum D124 gitu ya ditambah R124 dan ingat harus teliti seperti itu. Nah, jadi N-nya banyaknya respondennya itu menjadi 242 karena totalnya kita tadi mengujikannya 2 kali seperti itu ya. Walaupun pada siswa yang sama seperti itu, jadi N-nya adalah 242 seperti itu. Nah, kita sudah dapatkan frekuensinya ini. Ya, diingat-ingat ini adalah frekuensi pada misalnya kolom sel ini C3134 ini adalah SS-nya pada pernyataan pertama yang favorable ini ada 64 gitu. Nanti ini ya akan berguna pada teman-teman untuk memasukkan pada di sini. Ya. Nah, ini yang cukup rumit harus teman-teman perhatikan semua ya perlahan-lahan. Di sini kita tulis terlebih dahulu N 242 gitu ya. Nanti tujuannya adalah untuk memasukkan rumus Excel itu. Kemudian P yang sudah kita pelajari tadi proporsi ini frekuensi dibagi N. Ini untuk mengingatkan saja. Mungkin kita bagi 2 di sini. Mana butir yang tergolong positif atau favorable, kemudian yang negatif atau unfavorable seperti itu. Nah, kemudian di sini kita cobakan pada butir pernyataan 1 ya, teman-teman ya. Sudah kita ketahui tadi bahwa F-nya ini 17 untuk STS. Bisa dengan rumus ini ya, teman-teman. Ini tidak perlu menulis lagi, menulis ulang yang ini ya. Seperti itu. 17, 56, 15, 64. Kita bisa gunakan rumus ini. Ya. Sum sheet 1 kemudian tanda seru C137. Dia akan muncul seperti ini. Ya. Nah,
Kemudian semuanya kita tarik saja ke bawah. Nah, ini dari mana? Proporsi, tinggal kita bagi F dibagi N. Nah, ini ya. F-nya 17, kita bagi 242. Mau pakai kalkulator boleh, mau pakai rumus ini boleh ya. Kita tinggal tarik saja di sini ya. Berapa-berapanya nanti ya. Kita tinggal tarik, dapatkan hasil ini. Nah, kemudian 0,070, ini dari mana PK-nya? Nah, ini PK titik tengah ini kita tulis ulang terlebih dahulu untuk yang di PK, proporsi kumulatifnya. Nih, kita tulis sama di sini ya, karena untuk mencari titik awalnya nanti. Nah, kemudian di sini, dari mana yang kedua? Yang kedua ini adalah yang tadi saya bilang, penjumlahan PK yang teratas dikurangi yang di bawahnya yang di sebelah kiri. Jadi 0, ditambah. Jadi 0,070 ditambah 0,231 didapatkan 0,301 yang bawahnya pun sama untuk yang setuju, kemudian yang sangat setuju pun sama. Akan menghasilkan hasil yang keliru apabila ini hasilnya bukanlah 1. Jadi teman-teman harus meneliti kembali kalau ini hasilnya tidak sampai 1 atau lebih dari 1. Kalau hasilnya sudah 1, artinya jawaban teman-teman hasil perhitungannya betul. Seperti itu ya. Oke, karena di sini nanti apabila dijumlahkan itu hasilnya akan menjadi 1 ya. Di sini hasilnya seperti itu. Kemudian di sini titik tengah PK. Titik tengah PK ini kita bagi 2, PK yang pertama ya, PK pada STS ini, kemudian pada yang di bawahnya kita tinggal menjumlahkan yang atas dan bawah, kita bagi 2. Seperti itu. Yang tadi sudah rumus saya katakan yang ada pada buku Azwar seperti itu. Tinggal kita jumlahkan atas dengan bawah, kita bagi 2. Yang ini pun sama ya. G7 ditambah G8, kita bagi 2. Yang ini pun sama nanti, G8 ditambah G9, kita bagi 2. Seperti itu. Nah, skor Z. Nah, ini skor Z tadi. Apabila kita menggunakan tabel ya, kita menggunakan tabel seperti ini. Kita lihat di sini 0,03 yang kelima. Ya. 0,03 yang kelima di sini. Kita lihat di sini ya. Berapa tadi? 0,03 yang kelima. Oke. Kita cari bersama-sama di sini. 0,03 ini ya teman-teman. Oke. Saya zoom dulu, siapa tahu tidak terlihat ya. Nah, ini 0,03 yang kelima. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Min 1,812. Apakah betul? Nah, betul ya. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Semua teman-teman saya seperti itu. Tapi di sini kita ada apa ya namanya? Harga mutlak. Jadi walaupun hasilnya negatif ataupun positif di sini, kita tetap gunakan itu adalah bernilai positif karena ini disebut harga nilai mutlak seperti itu. Nah, apabila teman-teman pusing mencari pada tabel deviasi normal, teman-teman dapat menggunakan rumus pada Excel seperti ini. Norm sin V H6. Ini ya, H6. Semuanya teman-teman seperti itu. Nah, ini kecanggihan Excel ya. Kita bisa mudah menggunakan hal tersebut, tidak perlu melihat tabel. Seperti itu. Tapi kalau ingin membelajarkan pada mahasiswa ataupun yang sedang belajar seperti itu ya, disarankan menggunakan tabel terlebih dahulu agar tahu dari mana awalnya. Seperti itu. Ini rumusnya yang untuk memudahkan kita seperti itu ya. Nah, kemudian di Z ini sudah kita dapat. Nah, Z bintang ini sebenarnya sudah saya katakan tadi, beri tanda atau berikan penilaian skor ini 0. Kategori ini 0 gitu ya, karena dia terendah seperti itu. Begitupun pembulatannya. Nah, yang ini Z tambah Z bintang itu dari mana? Z ini dari sini teman-teman.
1,8 min 1,182 ini ya, ini harga mutlak itu ada untuk Z tambah Z bintang seperti itu yang saya katakan tadi. Nah, Z ini Z tambah Z bintang itu dari yang atas ditambah yang bawah ya. Min 1,812 ditambah 0,894 itu hasilnya min 2,706. Ini juga bisa kita ubah, kita hapus nanti negatifnya gitu ya, tidak kita gunakan, tidak apa-apa karena memang harga mutlak seperti itu. Begitupun semuanya di sini pada kategori S, kemudian pada kategori SS pun sama seperti itu. Setelah itu kita sudah dapatkan Z bintangnya. Setelah itu kita menentukan letak ini ada di mana gitu pada suatu garis lurus 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya, garis bilangan. Ada di mana letaknya? 0 sudah pasti di 0. 2,76 dia letak terdekatnya ada di angka 3 seperti itu. Kemudian 0,8 letak terdekatnya ada di angka 1. Dan 1,16 letak terdekatnya ada di angka 1. Seperti itu ya. Nah, dengan demikian pada butir 1 ini skor skalanya gitu ya pada butir 1 ini untuk setiap kategori beda-beda seperti ya, ada 0, 3, ada 1 dan 1. Nah, sekarang untuk yang negatif dibalik teman-teman ya. Karena tadi yang saya katakan bahwa ininya kategori yang dia favorable itu harus nilainya tinggi. Sedangkan yang unfavorable, sedangkan yang butir yang sebaliknya itu kita berikan nilai terendah. Misalnya pada favorable STS, pasti dia harusnya terendah seperti itu ya. Oke. Oke, di sini karena dia negatif, maka SS-nya 0. Nah, itu yang saya katakan tadi ya. Caranya sama gitu ya, kita gunakan sum sheet yang tadi untuk masukkan frekuensi dan semuanya sama teman-teman ya di situ. Sekarang apabila skor ini ya sudah kita dapatkan pembulatannya, kita bisa menggunakan ini input pada penskoran yang sudah kita input pada setiap siswa seperti itu. Kita gunakan skor ini ya teman-teman. Jadi ini ada data yang sudah dinormalkan gitu. Nah, jadi misalnya gini butir 1 itu STS-nya 0, TS-nya 3, S-nya 1, SS-nya 1. Kita gunakan di sini. Nah, di sini ya. Menggunakan rumus ini teman-teman. If sheet 1 ya, pada sheet 1 itu kenapa sheet 1? Karena kita berdasarkan ini respondennya gitu ya. If pada sheet 1 di sini saya menggunakan yang setelahnya karena post test seperti itu misalnya skala akhir gitu misalnya. Sheet 1 dia setuju. Semuanya gitu ya kita input per siswa gitu ya. Di sini if sheet 1 pada D3 ini ya, sel ini D3 sama dengan petik 2 kanan kirinya STS. Kalau STS tadi ya sesuai ini STS itu 0, maka di sini kita tulis 0 sama rumusnya tinggal di copy pastekan saja tapi awas harus teliti. TS-nya 3 sesuai dengan ini ya teman-teman. Kemudian S-nya di sini adalah 1. Kemudian SS-nya pun 1 gitu ya. Seperti ini. Nah, sekarang saya coba mau cari yang butir 2 ya. Butir 2 ini nanti bentuknya adalah yang ini ya. Skornya ya. 0 jadi harus dibalik nanti jangan lupa. Jadi harus 2020 gitu ya nanti di rumusnya karena di sini saya gunakan STS terlebih dahulu. Sebentar. Kita harus cek dulu. Nah, ini keliru teman-teman ya. Kenapa? Karena ini masih menggunakan
skor dari P1, sedangkan harus kita gunakan 0202 gitu ya. Oke, kita ganti ininya. Ini lebih mudah dibanding kita harus menghitung satu-satu, mencarinya satu-satu ya. 02 0 2. Teman-teman silahkan perhatikan kembali rumus ini ya. If dalam kurung sheet 1 tanda seru E3 boleh juga dicatat seperti itu ya untuk memudahkan teman-teman semua. Kemudian kita klik enter. 0. Nah, kan berubah kan dengan yang tadi. P2 ini dia menjawab apa di sheet 1? Butir 2. Dia menjawab setuju. Gitu ya, setuju. Di sini skornya untuk setuju adalah mana tadi? If sheet E3, kita cek kembali STS-nya 02. Coba kita cek kembali di sini. 2020 teman-teman. Nah, itu harus kita cek kembali ya. Jadi bukan 0202, tapi 2020. Nah, ini yang harus kita hati-hati kembali. 20 0. Oke, enter. Nah, kita cek di sini dia menjawab setuju pada butir pernyataan 1 yang unfavorable. Nah, setuju ini nilainya 2 seperti itu. Maka di sini kita beri nilai dia 2 di sini berdasarkan rumus yang sudah kita gunakan. Di sini bisa kita langsung tarik seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini cara mudahnya. Teman-teman bisa melanjutkan sendiri nanti pada angket, kuesioner teman-teman, penelitian teman-teman seperti itu ya menggunakan rumus ini ya tadi bisa dipelajari kembali pada video saya terkait bagaimana menggunakan rating scale yang dijumlahkan. Dan ingat pesan saya harus teliti ya, jangan sampai ada penginputan yang salah seperti itu. Karena Excel sistem yang menurut saya sudah akurat seperti itu akan sayang sekali kalau kita menginputnya salah seperti itu. Nah, begitu teman-teman, semoga memudahkan untuk teman-teman menganalisis data angket seperti itu ya agar tidak lelah mengolah datanya harus satu persatu seperti itu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.